Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ajlasana fi hadzal majlisil mubarak. Huwallazi jama'ana li hadza wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumin nahdah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezekinya, limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, yang mana dengan itu semuanya kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat zuhur secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana guru kita sampaikan barusan, yang semestinya guru kita Kiai Haji Sofwan Nizami yang menyampaikan pelajaran pada siang hari ini, karena beliau berhalangan hadir karena suatu alasan dan udzur yang lainnya, maka ban serep naik lagi, ban serep maju lagi nih. Kita doain guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizami, Allah panjangin umur, Allah sehatin badan, Allah panjang, Allah berkahi rezeki, istiqamah sabar dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Asy-Syaikh Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Abi Rabah an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, kuntu 'ashrati rahatin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bersepuluh membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjidnya beliau, yaitu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid An-Nabawi sekarang, yang mana beribadah di dalamnya dikatakan as-salatu fi masjidi hadza, salat di masjidku ini pahalanya berapa? 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, dalam riwayat di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan tanah kelahiran mereka, ya, saudara-saudara kita al-mujahidun wa al-muwatinun di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan, ya, mudah-mudahan Allah segera memberikan kemenangan kepada mereka dan Allah luntakkan dan Allah hancurkan Zionis Israel la'natullah alaihim. Amin ya rabbal alamin. Siapa aja 10 itu? Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Abdurrahman ibn Auf wa Ibnu Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Hudzaifah al-Yamani wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sahabat-sahabat terdekatnya Rasul. Bahasa kita orang-orang dekatnya, orang-orang dalam dia baginda Rasul dalam segala macam urusan. Ada yang panglimanya, ada donaturnya, ada anak mudanya juga ada. Jadi ada kitab bahkan Ar-Rijal wa Haular Rasul, orang-orang laki atau sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, yaitu sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang pertama yang mendapatkan kabar langsung dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi duduk bareng nih sama 10 orang sahabat,
ja'a fata minal ansar. Ada anak muda dari kaum Ansar, yaitu penduduk asli kota Madinah. Namanya Ansar. Kalau penduduk asli kota Mekah yang hijrah ke Madinah namanya Muhajirun. Kalau orang-orang Muhajirun, penduduk asli kota Mekah itu kepandaiannya ya dalam berdagang, berwirausaha, berniaga. Kalau orang-orang Ansar, agraris, ya, yaitu mereka memiliki kemampuan atau kelihayan dalam masalah agraria, bertani, bercocok tanam, karena memang tanah Madinah cocok untuk dijadikan perkebunan. Makanya korma yang terbaik adalah korma Madinah. Beda dengan Mekah. Kalau dari struktur tanah dan kontur tanah yang ada di sana itu bebatuan, lembah batu yang tandus, nggak mungkin ditanamin pohonan di sana. Nah, ya, jadi beda antara al-muhajirun dan ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, summa jalasa, kemudian duduk. Ini adab nih. Kalau kita datang satu perkumpulan mau gabung di dalamnya, izin minimal mengucapkan salam. Kenapa? Karena bisa jadi satu kelompok atau satu halqah, satu perkumpulan itu ada orang-orang khususnya saja yang diajak kumpul. Ya, kadang-kadang orang masuk pun tidak diterima. Kenapa? Karena beda lingkup atau beda orang nih. Maka izin. Ketika diizinkan duduk. Tsumma jalasa. Faqala, kemudian beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdalu? Orang mukmin mana yang paling utama, yang paling mulia? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Selesai sampai situ? Enggak. Qala fa ayyul mu'minina aqyasu? Mukmin mana yang paling cerdas? Yaitu qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat ame kematian. Kalau orang punya tujuan akhir sebagaimana para jamaah, punya planning dan punya tahapan-tahapan, ada yang bulanan, ada yang semesteran, ada yang tahunan. Apa tujuan akhirnya atau apa goals terakhirnya itu apa? Kalau orang Betawi, goals terakhirnya kalau masa tuanya yang enak apa? Bangun tidur, ya, dia habis sholat tahajud, dia habis sholat subuh, pulang dari sholat subuh punya istri yang soleh, udah nggak kerja lagi nih. Tapi kontrakan bererot. Oh, kontrakan bererot, udah nggak mikirin kerja, udah nggak manasin motor lagi, udah nggak ada persiapan ngadepin macetnya Jakarta lagi. Tapi apa yang masa tuanya yang dihabiskan? Enak, udah duduk sama istrinya di teras, depannya pisang goreng, ya, ada teh manis panas. Habis itu kopi atau segala macam, habis minum selesai ngapain? Ngambil semprotan burung. Kandangnya dikeluar-keluarin atau semprotin, atau itu orang Betawi itu tujuan akhirnya. Rumahnya di mana? Yang daerah ademan dikit sono, yang halamannya luas, dicocok tanam itu orang Betawi. Cuman kebanyakan nggak punya tujuan akhir. Kalau orang Betawi punya duit dikit, habis pada hari itu juga, urusan belakangan besok. Ya, orang Betawi itu kalau lagi nggak punya duit, puntung aja dicomot. Untung dicomot, tapi kalau punya duit, temennya dibeli rokok. Alhamdulillah nih gue dapat ojol nih, dapat lumayan, dapat 150.000 gue beli rokok daripada. Nah, lo gak mikirin buat besok lah urusan besok tuh, lihat. Antara nggak punya pilihan sama tawakalnya terlalu tinggi, kita nggak tahu dah tuh. Ya. Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak ingat kematian. Kenapa? Dia punya tujuan akhir, walhasil dia siapin bekal-bekalnya nih, tahun segini. Tahun ini khusus ini, disiapin bekal tersebut. Kenapa? Al-mautu syai'un ghaibun yuntazar. Karena kematian itu menurut Syekh Abdul Laith As-Samarqandi adalah perkara yang gaib, yang ditunggu. Ini kita semua pada hakikatnya lagi nungguin kapan dia datang. Bukan mati yang nungguin kita, kita yang lagi nungguin mati.
Kalau udah datang nggak kedile udah. Ketok pintu tuh malaikat nggak bisa. Orang lagi tidur ntar aja nggak bisa. Dia datang udah. Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak ingat kematian. Kemudian wa ahsanuhum lahum isti'dadan qabla an yanzila bihi, yang paling cakep dia punya persiapan sebelum tuh mati datang sama dirinya. Disiapin persiapan nih. Jangan lagi enak-enak ngejar dunia, meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi enak-enak, lagi ngejar. Namanya orang kalau lagi ngejar maka kagak nengok kanan kiri, spion aja kagak ditengok, lagi ngejar. Yang penting yang dia depannya, tapi walhasil dia lagi diikuti sama malaikat Israel. Na'udzubillah, dia nggak punya persiapan untuk bekal akhiratnya. Ulaika humul aqyas, kata baginda Rasul, yang model begitu yang paling cerdas. Kenapa? Dia punya tatanan dalam dirinya untuk menghadapi tujuan akhirnya yang dikatakan ad-darul baqiyah, yaitu kampung halaman yang kekal selama-lamanya. Mendengar jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma sakatal fata. Anak muda tadi terdiam. Wa aqbala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala. Kemudian setelah jadi hebatnya Nabi nih ya, akhlaknya Rasulullah, kalau ada yang ngomong enggak lehernya doang sono, tapi badan-badan nih. Ini akhlak nih. Kalau lagi orang ngajak ngomong tuh jangan cuma begini doang, tapi Rasulullah ame badan-badannya dihadapin kepada orang yang lagi berbicara. Akhlak deh. Berarti ada penuh perhatian mendengarkan ucapan yang lagi diucapkan oleh orang tersebut. Ini akhlak. Kadang-kadang ada kita ya orang ngajak ngobrol cuma nengok gitu doang. Rasulullah kalau dipanggil dari belakang, ya Rasulullah, nggak begini, semuanya belok. Akhlak deh. Dalam masalah itu aja udah kelihatan attitude seseorang, akhlak seseorang kelihatan. Diajak ngobrol sambil main HP kan nggak enak ya. Bang, lu tadi di sana gimana? Udah. Iya, begitu. Bang, mati lu mana? Ini mati gue lagi, ntar dulu gue lagi balas. Nggak enak orang ajak ngobrol. Atau dia nggak main HP tapi matanya kemana-mana. Sono kemari. Sama, kita lagi sholat juga demikian. Makanya kita fokus ke tempat sujud kita, karena kita senantiasa sejatinya lagi ngobrol sama Allah dalam sholat kita. Makanya dalam ulama fikih mengatakan kalau lagi sholat, hajat buang dulu semua. Yang pengen buang air kecil, yang pengen buang air besar, keluarin dulu. Jangan sampai dalam sholat kita lagi kebelet. Takut imamnya kelamaan, dia keringat dingin. Imamnya kecepatan, keceplosan. Ya hajat buang dulu, biar tenangin dulu. Dia punya hajat, kencing buang dulu. Atau dia punya buang air besar, gak apa-apa. Nah, daripada dalam sholat, imam lama banget lagi dibaca Yasin maghrib. Ya Allah, AC dingin di maghfirah kan begitu ya. Allah, keringat dingin deh. Sama aja kita lagi ngobrol sama orang tapi matanya kemana-mana. Pikirannya nggak di situ, kan nggak enak. Sama kita lagi ngobrol sama Allah, tapi nggak sepenuh hati kita ngobrol sama Allah Ta'ala. Itu akhlak lagi tuh. Ya. Kemudian Rasulullah menghadap para sahabat yang 10 tadi, kemudian mengatakan apa? Ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, wahai segenap kaum muhajirin dan ansar. Khamsu khisalin, ada 5 perkara. Idza ubtulitum bihinna, apabila kalian diuji dengan 5 perkara ini, wa a'udzu billahi an tudrikuhunna, tapi aku berlindung kepada Allah mudah-mudahan kalian enggak menjumpai 5 perkara ini. Jadi Rasulullah lagi mau ngingetin kita 5 perkara. Ini ada 5 perkara nih kata baginda Rasul, tapi jangan sampai ini terjadi, begitu bahasa kita. Ya, ini kemungkinan bakal terjadi, insya Allah kalian enggak dapetin. Kata beliau begitu. Aku berlindung kepada Allah min antudrikuhunna, daripada engkau menjumpai itu tuh yang 5 perkara ini. Apa itu? Lam tazharil fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha. Tidaklah muncul suatu maksiat, suatu perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, yang terjadi dalam satu kelompok atau dalam satu kaum, hatta yu'lin biha, sampai mereka mengumandangkan atau mereka menceritakan atau mereka mengatakan dengan terang-terangan dengan perkara maksiat tersebut. Apa maksudnya?
kita berbuat maksiat, terus kita umbar kemaksiatan tersebut kepada orang lain. Nih, lagi terjadi sekarang nih. Umat akhir zaman. Orang bangga ketika maksiatnya ketahuan orang. Dia berzina. Ngobrol. Terang-terangan di ngobrol. Udah berapa kali berbuat demikian. Allah. Seakan-akan udah gak menjadi tabu lagi tuh. Dia pernah berbuat ini, dia mabuk di Instastory. Di videoin dia mabuk. Dia lagi Masya Allah lagi berbuat maksiat, di posting dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang dikatakan tidak akan muncul suatu kemaksiatan sampai mereka sendiri yang mengumbar-umbar. Ini dikatakan dalam istilah al-mujahirun, orang yang mengumbar-umbar dia punya kemaksiatan. Apa yang akan terjadi ketika umat tersebut berlaku demikian? Illa fasya fihimut ta'un wal auja', kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka yaitu penyakit ta'un, wabah, pandemi, wal auja', dan kelaparan, allati lam takun fima madha min aslafihim alladzina madha, yang belum pernah terjadi oleh umat-umat sebelumnya yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah terjadi paceklik kemarau 7 tahun lamanya yang dirasakan oleh penduduk Mekah jahiliyah. Enggak turun hujan 7 tahun. Kenapa? Karena mereka mengumbar-umbar kemaksiatannya, yaitu dengan menyembah berhala. Enggak mau mengikuti Rasulullah SAW. Ditahan hujan oleh Allah Ta'ala. Berapa? 7 tahun. Kita kemarin panas 38. Yang naik motor belang kakinya kalau nggak pakai sandal jepit. Panasnya luar biasa. Kita minta hujan ya Rabb, hujan ya Rabb. Alhamdulillah udah 2 minggu ini nih ya. Ya, daerah sini hujan, yang sini enggak, yang sini hujan, yang sono enggak. Kita keluar juga udah adem. Mendung tuh enak, gulem enak begitu. Kemarin kan Masya Allah tabarakallah, nggak ada angin, panas luar biasa. Itu baru berapa bulan. Ini 7 tahun. Disebabkan apa? Mereka mengumbar-umbar kemaksiatan, diberikan penyakit yang sangat luar biasa, dan juga diberikan rasa lapar, kelaparan yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah Covid udah lewat. Sekarang yang muncul ada lagi, namanya cacar monyet. Saya punya pengajian, salah satu pengajian setiap 2 Sabtu sekali. Ada murid saya, istrinya perawat di salah satu rumah sakit punya pemerintah, yang tugasnya itu menginterview pasien-pasien untuk mengetahui gejala-gejala demikian. Ada beberapa yang terjadi pada orang-orang yang mengidap penyakit cacar monyet. Ketika diinterview, apa penyebab utamanya? LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Kita hanya punya pasangan perempuan, tapi dalam sebulan ini dia gonta-ganti, kalau nggak laki perempuan, dan terkena positif HIV AIDS. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu kan udah gampang banget terjadi demikian. Dulu orang kita punya anak perawan khawatir, sekarang kita punya anak laki lebih khawatir lagi. Kan udah, ya Allah, terang-terangan terjadi, dan simbol-simbolnya pun udah ada. Kita mungkin bisa alhamdulillah, tapi bagaimana anak-anak kita dan keturunan-keturunan kita nanti? Kalau seandainya Allah udah cabut para ulama-ulamanya, maka kita bersyukur hati kita masih sering hadir di majelis-majelis ta'lim, sehingga penyelewengan atau penyimpangan orientasi seksual insya Allah kita masih terjaga dan masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tuh. Bakal terjadi namanya musibah, yaitu wabah penyakit ta'un, dan juga rasa lapar apabila orang-orang sudah berani mengumbar-umbar kemaksiatan yang harusnya mereka tutupi. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka itu mengurangi timbangan. Ini terjadi di pasar yang dikatakan wailul, maka khusus tuh Al-Quran menyatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi
Yastawun wa idza kanu aw wazanum yukhsirun. Kalau dia menjadi penjual, dia kurangin. Kalau menjadi pembeli, minta ditambahin. Udah banyak belum terjadi kecurangan timbangan demikian? Ini terjadi di pasar. Makanya menjadi pedagang pun punya fikih dagang. Siapa role modelnya? Ya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tujuan utama daripada muamalah yaitu at-ta'awun bainan nas fil birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong antar manusia dalam bentuk ketaatan dan juga ketakwaan. Itu asas dasar daripada muamalah bertransaksi adalah saling menguntungkan dan menolong, bukan saling merugikan dan membahayakan. Itu asas daripada muamalah dalam fikih. Maka dikatakan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran illa ukhidhu bis-sinin, maka mereka akan ditimpa bertahun-tahun syiddatul ma'unati wa juru sultani alaihim. Pertama akan ditimpa adalah ketidakadaan persediaan yang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua bakal dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Juru sultan alaihim, dipimpin pemimpin yang zalim. Kita semua lagi berikhtiar sekarang. Ya, siapapun kita lagi berikhtiar tanpa harus merendahkan, tanpa harus menjelekan. Mau bagaimana modelnya, yang namanya ngerendahin, ngejelekin dosa hukumnya udah. Boleh berbeda pandangan, berbeda pilihan, tapi asasnya apa? Jangan saling merendahkan. Adu argumen masih silakan, tapi kalau udah merendahkan fisik, lain-lain urusan. Ya. Ketika orang sudah berani mengurangi timbangan dan takaran, bakal diuji sama Allah Ta'ala, diberikan musibah apa? Ketidakadanya persediaan kebutuhan yang menjadi kebutuhan mereka, dan juga akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Negaranya makmur luar biasa, tapi kok rakyatnya atau warganya itu mengalami yang namanya kekurangan dari segala macam ketersediaan pangan, papan dan lain sebagainya, sandang pangan papannya. Bisa jadi penyebabnya adalah, kata baginda Rasul, karena orang-orang yang berada di pasar sudah berani atau terang-terangan mengurangi takaran dan timbangan. Walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan dirinya untuk tidak bayar zakat. Illa muni'ul qatru minas sama, bakal Allah tahan namanya turunnya hujan. Karena orang-orang yang wajib bayar pajak itu, bayar zakat itu tidak mau menyalurkan kewajibannya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Bahasa Al-Quran apa? Khudh, ambil, bukan minta. Minta mah pakai adat, tapi kalau ambil harus paksa. Min amwalihim, dari harta mereka, yaitu apa? Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya dan diserahkan kepada orang miskinnya. Itu wajib. Kenapa? Ada hak mereka dalam harta dia. Enggak kayak permisi, assalamualaikum, mau enggak bayar zakat? Enggak, kudu bayar zakat kalau seandainya hartanya sudah melebihi daripada nisabnya. Dan sudah haul dan syarat-syarat sudah terpenuhi, bayar. Ya, potensi zakat kalau seandainya umat muslimin di Indonesia ini yang sudah hartanya itu melebihi daripada nisab dan mereka sadar membayar zakatnya, melaksanakan kewajibannya, niscaya tidak ada orang miskin di Indonesia dari orang-orang muslimin. Tapi yang jadi masalah adalah ketimpangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin awet. Jangankan di kampung kita, di keluarga kita, kalau induknya udah nggak ada, orang tua kita, nyak ame ambak kita udah nggak ada, anaknya kan begitu. Yang kaya makin kaya, adiknya yang miskin atau abang yang miskin, awet udah. Nggak saling tolong menolong. Lebaran aja nggak ketemu, lebaran nggak ketemu, nggak adu kelingking lebaran. Lebaran aja urusan udah. Warisan belum dipikirin. Ya, abahnya belum kering kuburannya udah berantem warisan. Padahal abahnya punya utang juga, makin utang dulu bayarin baru warisan. Kalau warisan dulu dibagiin, bagiin dah nih kiai itu. Ya, harta demi harta punya abah sekian nih, punya orang tua ente nih.
Yang laki, perempuan. Kalau laki 2 kali lipat, perempuan ya 1 bagian dia 2, bagiin semuanya, udah selesai. Baru ngomong, maafin Kiai, abah saya punya utang sekian juta. Berapa? Sekian ratus juta. Oh ya udah bayarin. Udah dibagiin warisan. Ayo bagiin. Kumpulin lagi buat bayar utangnya abah. Yang adanya bilang, bang lo aja bang. Anak-anak 3, bini 2. Anak-anak 3, bini 2, lu kawin lagi katanya nih. Nggak bisa dah, lu aja, lu kan belum kawin, belum. Makanya bang nih duit warisan mau aneh kumpulin sambil kerja dikit-dikit pengen usaha buat nikah juga. Nggak ada, kalau dari aneh nggak ada. Ya udah perempuan, bang aneh udah dapat atuh bagian, abang 2 kali lipat, ngapain suruh aneh juga suruh bayar. Akhirnya bubar tuh majelis. Bubar tuh perkumpulan keluarga, pada kabur semuanya. Abahnya kegelantungan, gak bisa masuk pintu langit. Kenapa? Masih hakul adaminya belum terselesaikan. Anak ribut dah tuh. Haul gak dibikin. Lebaran kagak pada ngumpul. Saban ketemu, bayar utang abah. 4 gulat lo. Akhirnya lebaran gak ketemu. La haula wala quwwata illa billah. Betawi begitu, Betawi itu. Orang lain mah kagak Betawi yang begitu. Ya. Kemudian walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Yang keempat, tidaklah mereka melanggar janji Allah dan kesepakatan bersama Rasulnya illa sallata alaihim aduwwuhum min ghairihim. Kalau sudah berani melanggar janji Allah, melanggar daripada ketentuan Allah, siap-siap musuh yang bakal nguasain kita. Disebabkan apa? Yanquduna ahdallah wa ahda rasulih. Mereka melanggar janji Allah. Mereka melanggar janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih kewajiban enggak dilaksanain. Mintanya hakul sama Allah taala. Tapi sunnahnya Rasul enggak dijalanin, kita enggak hidupin sunnah baginda Rasul di dalam rumah kita. Bahkan anak kita enggak tahu masuk rumah doanya apaan, keluar rumah doanya apaan. Mau tidur nggak tahu, bangun tidur nggak tahu. Nggak ada kehidupan sunnah di dalam rumah kita. Kenapa? Karena kita nggak memperkenalkan siapa sosok baginda Rasul kepada anak-anak kita. Duitnya banyak, tapi gerah mulu bawaannya. Rumahnya gede, berantem mulu. Jangan nyalain orang, bisa jadi sunnah yang kita nggak hidupin dalam rumah tangga kita. Masuk kamar mandi main masuk aja. Keluar kamar mandi nggak pakai doa, habis wudu nggak pakai ngadep kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin sampai akhir doa. Kita nggak bacain tuh. Sebelum tidur kasur kita nggak kibratin. Tahu kibratin ya? Pakai sapu bersih tuh kita kibratin tuh. Kenapa? Karena masih banyak iblis yang tidur bareng kita. Padahal juga perihal senggama juga kita kudu ada doanya, itu cuman pada lupa. Lagi mau berhubungan suami istri, apal doanya di luar kepala, sambil jongkel balik juga apal kita. Cuman lupa. Kenapa disuruh baca? Biar, mohon maaf bukan yang jorok, sperma yang masuk ke dalam rahim istri kita itu tidak diikut sertakan sama iblis yang terikat di sperma kita. Kenapa? Kita baca doa. Masalah perihal begituan, itu ada doanya. Biar terhindar daripada godaan iblis. Tidur kibratin biar tidur kita nggak dipeluk sama iblis. Biar subuh enak bangunnya. Orang bilang biar kuping kita nggak dikencingin sama iblis ketika azan. Kenapa sebabnya? Kita melanggar janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dikatakan, wa ma taraka a'immatuhum al hukma bi kitabillah. Ketika para imam-imamnya, para yang paham agamanya, meninggalkan hukum daripada hukum yang sudah tertera di dalam Al-Quran dalam hadits baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa ja'ala ba'sahum bainahum, kecuali Allah timpakan kesulitan dan juga permasalahan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Kenapa? Karena yang paham agama sudah tidak memiliki rasa kepedulian lagi terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Guru kami Al-Habib Alwi bin Abdurrahman As-Sagaf, Big Boss Zadul Muslim, beliau mengatakan orang alim yang punya ilmu enggak jaminan peduli sama masyarakat. Orang yang punya ilmu enggak jaminan dia peduli sama yang terjadi dalam masyarakatnya.
Dia punya ilmunya, dia paham untuk menjadi problem solvernya, tapi dia nggak turun untuk bisa menjadi penengah di antara pertikaian yang terjadi di tengah masyarakat. Kenapa? Mendingan sendiri aja udah. Yang penting gue aman masuk surga, selesai. Urusan apa yang masyarakat? Ini yang terjadi sekarang. Alimnya nggak turun ke bawah, sehingga masyarakatnya agak gap yang sangat jauh, terjadi permasalahan, tidak terkonsultasikan kepada orang yang alim tersebut. Mau ngaji jadi rasanya jauh banget, padahal tetangga nih. Kenapa? Yang ini malu ngadepin ke guru, yang punya guru gengsi untuk turun ke masyarakat. Orang yang punya ilmu belum tentu dia punya kepedulian. Makanya dikatakan kalau orang punya ilmu dan memiliki kepedulian, itu terasa kampung nikmat banget. Kalau kampung masih ada yang dituakan, yang alimnya ada, ya, anak muda juga terayungi, orang tuanya juga diajak. Orang Betawi, orang tuanya kalau udah ngamuk kan kayak mesin giling mogok. Kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, Allah yarham, orang tua Betawi udah diopenin. Makanya kebanyakan masjid kehilangan kader, orang tua nggak mau diganti, remaja diomelin, bubar remaja. Ya imam tuh aja udah 75 tahun imam di situ. Yang azan diri orang remajanya kagak dikader anak remajanya. Kan susah nyari guru lekar, nyari imam susah. Ya, walhasil demikian. Orang tuanya ngayomi, remajanya juga hormatin. Kampung ada yang model kayak begitu, kayak macam ada Sayyidina Abu Bakarnya di sini. Kemudian ada penegak hukumnya kayak Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang kayanya Sayyidina Uthman, ada anak mudanya kayak Sayyidina Ali. Satu kampung aja ada model kayak begitu tuh. Luar biasa. Apalagi ada Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya semua tuh. Enak. Saban mau ngecor masjid, nggak pakai nanggok pinggir jalan. Kan yang kita malu sekarang apa? Masjid yang nyari duit di pinggir jalan pakai saringan ikan tuh. Nyetel dah lagunya Habib saya, ahlan wa sahlan bin nabi, lewat naik mobil tuh. So, terima kasih kamu ucapkan bermobil berplat nomor sekian, semoga selamat sampai tujuan. Gereja ada nggak model gitu? Kenapa? Yang kayaknya nggak mau nyumbang karena nggak diketok pintunya. Karena kadang-kadang mereka juga bingung, nih kemana duit disalurin itu. Ya hasil dari hadis ini, dari kisah ini, kita ambil ibrah. Sama-sama kita kedepankan kepedulian antar sesama nih. Kenapa? Kalau udah terjadi, bukan orang baik, orang jahatnya dong yang kena musibah, orang baiknya juga ikut demikian. Mudah-mudahan terjaga silaturahim kita semua. Ya mudah-mudahan juga doa kita nggak putus buat diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dan juga saudara kita al-mujahidun fi Palestina. Mungkin sudah ada yang namanya tabarruat, bantuin mereka. Yang punya kemustajaban doa, pakai doa untuk bantu mereka. Dan punya kepedulian yang sangat luar biasa, gunakan itu untuk mengajak orang lain sambil ya untuk saling peduli antara sesama. Penuhin lagi masjid-masjid dan majelis taklim. Karena dikatakan, orang bilang dikatakan orang Yahudi nggak bakal kalah kecuali subuhnya orang Muslim kayak Jumatan. Sekarang kita subuhnya berapa lembar soft. Kalau Jumatan ramai luar biasa. Kalau subuhnya kita udah kayak Jumatan, kalau Ramadan ramai Jumatan subuh ya, Ramadan. Sidang isbat tanggal 1 Syawal subuh udah beda. Tapi sembahyang Id sampai luar-luar pakai koran. Sembahyang Id rela disembahyang di jalanan pakai koran. Sholat selesai 2 rakaat khutbah. Sejadah lipat setengah dibaca koran. Ini sambungannya kemana nih atau lagi? Nah koran ini kan koran selembar doang gitu ya. Ramadan ramai gak subuh? Ramai bisa beberapa soft. Apalagi malah hari pertama. Lu puasa alhamdulillah gak tahu ntar gitu. Ramai luar biasa. Sidang isbat menerangkan 1 Syawal jatuh pada hari ini. Itu tanggal 1 Syawal subuh udah berbeda itu. Kenapa? Baru pulang takbiran pulang 3:30. Ngantuk subuh lewat, Idul Fitri dikejar. Bangun 5:30 lewat. Ya Allah, ternyata Idul Fitri. Idul Fitri yang dicari. Subuhnya yang wajib kagak dicari, Idul Fitrinya. Ya Allah, ternyata nih, wah bayang di luar dah nih. Mana baju belum disetrika.
Itu kita yang terjadi sekarang. Ya mudah-mudahan makin baik lagi kepedulian kita, semakin baik lagi ibadah kita dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini pelajaran kita, mudah-mudahan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salam dari guru kita Kiai Yusuf An-Nizami. Ya. Kita doakan khusus buat beliau dan juga para pengajar. Ada Kiai Haji Dr. Anas Lutfi Zawawi, ada Habib Ges bin Abdul Rahman As-Segaf, dan semua guru-guru kita yang mengajar di tempat ini semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatin badannya, Allah berkahi rezekinya, Allah panjangin umur, istiqamah sabar dalam membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni kesalahan, terima amal ibadahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan kesabaran, kekuatan kepada kita semuanya, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah segera memberikan kepada mereka kemenangan, fatahan mubina, nasran qariba. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka, Allah limpahkan rezeki kepada kita semuanya. Allah mudahin urusan kita, Allah kuatin daripada keimanan kita, Allah jaga daripada penyakit yang berbahaya dan menular, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.